Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita sebagai muslim yang memiliki kitab suci Al-Quran, kitab yang agung, kitab yang menyempurnakan kitab-kitab zaman dahulu, perlu rasanya untuk memahami apa sih kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Ini menjadi penting karena kalau tidak memahami kewajiban-kewajiban terhadap Al-Quran, maka umat Islam sendiri akan abai terhadap Al-Quran. Sebaliknya, kalau kita paham betul kewajiban muslim terhadap Al-Quran, kita akan mencoba mengamalkannya satu persatu. Baiklah, pada kesempatan ini mari kita kenang kembali, kita pahami kewajiban muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, seorang muslim wajib mengimani bahwa Al-Quran itu baik, benar, bermanfaat, tidak ada keraguan di dalamnya, dan Quran itu layak menjadi hidayah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Di dalam Al-Quran ini tidak ada sesuatu yang diragukan. Semuanya baik, benar, bermanfaat, bahkan menjadi hidayah bagi orang yang mau menjadi orang takwa, yang betul-betul ingin menjadi insan yang bertakwa. Kemudian kewajiban muslim yang berikutnya adalah mempelajari Al-Quran sampai paham betul, sampai bisa mendapatkan hikmahnya. Nah, kita masih ingat firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah untuk mengagungkan nama Tuhanmu. Nah, membaca di sini artinya adalah membaca naskah Arabnya, kemudian tahu artinya, paham tafsirnya, paham asbabul nuzulnya. Dengan demikian, kita pada perlahan tapi pasti akan mendapatkan hikmah dari Allah. Percayalah, dengan sering membaca Al-Quran dan terjemahnya, apalagi tafsirnya, nanti secara otomatis, bahkan tanpa kita sadari, kita dibimbing oleh Allah untuk tahu ayat ini maksudnya apa, kita harus bagaimana, apa yang harus kita hindari berdasarkan ayat ini. Nah, maka kewajiban kita adalah membacanya, mempelajarinya sampai paham. Untuk ini, bagi orang-orang yang sudah paham bahasa Arab, begitu membaca Al-Quran paham artinya, ya bagus. Nah, bagi orang awam yang tidak paham bahasa Arab, maka sebagusnya setiap muslim, setiap keluarga muslim memiliki Al-Quran yang ada terjemahnya. Dan pastikan menjadwalkan diri setiap hari membaca Al-Quran dan terjemahnya, walaupun hanya satu ayat. Saudaraku, kewajiban muslim terhadap Al-Quran yang ketiga adalah setelah mengimani, kemudian membaca, dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran kemudian mengamalkannya dalam amal-amal soleh, maka itu adalah sebagus-bagus makhluk. Dan tidak hanya sebagai sebagus-bagus makhluk, tetapi oleh Allah diizinkan masuk surga. Nah, kemudian Nabi juga paling statement atau sabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kewajiban muslim terhadap Al-Quran yang keempat adalah mengajarkan Al-Quran. Setelah kita mengimani Quran, mempelajari Quran, mengamalkan Quran, maka masih ada kewajiban kita adalah mengajarkannya. Mengajarkan itu bisa mengajarkan baca tulisnya,
mengajarkan tentang bagaimana memahami isinya, mengamalkan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Kemudian kewajiban Muslim terhadap Al-Quran yang kelima adalah mendakwahkan. Setelah kita mengimani, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, maka kita mendakwahkan isi Al-Quran. Balighu anni walau ayat, sampaikan apa yang berasal dariku walaupun hanya satu ayat. Kemudian Allah juga ngendika, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang beramar ma'ruf nahi munkar. Apa artinya? Kita itu didhawuhi Allah untuk mendakwahkan Al-Quran. Nah, yang keenam, jika dipandang perlu dalam situasi tertentu, kita itu wajib menjihadkan Al-Quran. Bagaimana caranya agar nilai-nilai Al-Quran menjadi perilaku manusia, menjadi perilaku bangsa, menjadi perilaku aparatur negara di dalam mengambil kebijakan, membuat peraturan, dan mengamalkan aturan-aturan. Salah satu contoh menjihadkan Al-Quran adalah para pendiri negara kita memasukkan kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Itu dalam pembukaan UUD 45 ada kalimat itu adalah kalimat Quran. Ini artinya adalah menjihadkan Quran. Nah, maka sebagai muslim yang baik itu kita berusaha mengabarkan kepada partai politik, kepada pejabat negara, pada aparatur negara, pada pengambil kebijakan, agar perilakunya sesuai dengan Quran dan hadis. Syukur-syukur di instansi-instansi negara, instansi pemerintah, instansi swasta ada kebiasaan mengkaji Quran, membaca Quran bersama, kemudian mempelajari tafsir Al-Quran bersama, mengamalkan bersama, dakwah bersama. Nah, demikian ada 6 kewajiban muslim terhadap Al-Quran: mengimani, kemudian mempelajari, lalu mengajarkannya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan menjihadkannya. Semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah seluruh bangsa dan pemimpin bangsa untuk mau mempelajari Al-Quran, mengimani Quran, mengamalkan Quran, sehingga kita sukses dunia akhirat, negara dan bangsa kita bertakwa, berprestasi, berdaya guna, sejahtera, dan reuni di surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu surga, cinta ilahi, mengikut ajaran Nabi.